Sebelumnya, perkenalkan saya Willy Wibawa Nugraha yang akan menjadi moderator pada Padi Talks pagi hari ini yang akan membahas mengenai strategi konten video yang tepat sasaran. Untuk itu, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu apakah pemateri pada hari ini sudah hadir pada ruang Zoom. Mbak Intan, apakah sudah hadir? Iya, halo Mas Willy. Iqbal, terima kasih Mbak. Oke. Nah, pada pada itu di pagi hari ini yang akan materi yang akan dibahas yaitu mengenai memahami platform media sosial melalui TikTok, kemudian cara membuat konten yang sesuai dengan eh, target, dan yang ketiga ini kiat storytelling yang efektif, dan yang terakhir optimasi video untuk SEO untuk SEO dan media sosial. Adapun peraturan untuk webinar pada pagi hari ini yang pertama yaitu mencantumkan nama pada Zoom dengan format nama underscore nama toko atau usaha. Yang kedua, tanya jawab akan diadakan setelah presentasi bukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian boleh mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dengan maksimal 2 pertanyaan per orang. Nah, selama sosialisasi berlangsung, peserta diminta untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Dan peserta wajib mengisi data presensi melalui link yang dibagikan pada kolom chat Zoom, dan juga Bapak Ibu sekalian boleh untuk men-scan kode QR yang berada pada tampilan Zoom. Dan juga diharapkan peserta dapat bergabung melalui grup WhatsApp yang telah disediakan. Baik, langsung saja kepada sesi pemateriannya. Kepada Sarapan sama siang, mie-nya gue makan. Malam. kepada Mbak Intan, apakah sudah siap Mbak? Oke. Suara aku jelas gak ya, Mas Willy? Jelas Mbak. Suaranya jelas ya. Ya, untuk informasi Mbak Intan ini merupakan eh, merupakan sosmed spesialis dari Padu UMKM. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu ya. Oke, udah terlihat jelas ya Bapak Ibu sekalian untuk Sudah Mbak. share screen saya. Udah ya, oke kita mulai aja ya.
Makasih banyak Mas Willy. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wah, cukup ramai ya hari ini. Gimana nih kabarnya? Semuanya sehat ya? Oke, jadi sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya pada Padi Talk kali ini. Tentunya yang akan saya bawakan materinya kali ini berjudul Strategi Konten Video Tepat Sasaran pada Platform Media Sosial TikTok. Nah, mudah-mudahan materi yang akan saya bawakan kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam membangun bisnisnya. Oke, nah sebelumnya perkenalkan dulu, saya Intan Erlian, selaku social media spesialis di Padi UMKM. Saya selaku social media spesialis di Padi UMKM, yang kebetulan juga cukup aktif di platform media sosial TikTok-nya sendiri. Oke, Mas Willy, mohon maaf sebentar, aku kayak ada kendala terkait share screen-nya. Sebentar ya. Iya Mbak. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, boleh untuk Bapak Ibu sekalian mengisi link presensi yang telah kami bagikan melalui chat Zoom, dan juga bagi yang belum bergabung, boleh untuk bergabung grup WhatsApp yang telah kami bagikan di chat Zoom. Dari Mas Willy, mungkin aku boleh minta tolong dibantu share screen ya? Boleh Mbak. Aku share ya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk mengisi presensi, dan juga bagi yang belum bergabung grup WhatsApp, dimohon untuk bergabung terlebih dahulu. Oke, Mas Willy boleh minta tolong share screen-nya. Udah share barusan link-nya ya. Baik Mbak, saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum Mbak? Oke, udah. Makasih banyak Mas Willy. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kendalanya. Saya ulangi ya, mungkin ada yang baru bergabung juga. Saya mulai lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk udah menyempatkan waktunya pada Padi Talks kali ini. Jadi hari ini saya akan bawakan materi yang berjudul Strategi Konten Video Tepat Sasaran pada Platform Media Sosial TikTok. Yang tentunya harapannya materi ini akan bermanfaat tentunya bagi usaha Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, boleh sambil di next slide. Perkenalkan, nama saya Intan Erlian, selaku Social Media Spesialis di Padi UMKM.
yang kebetulan saya sendiri di sini cukup aktif di platform tersebut sebagai content creator. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa portofolio saya yang saya bangun sendiri di media sosial saya di TikTok. Nah, harapan saya di sini saya bisa membagikan dan share ke Bapak Ibu sekalian bagaimana sih cara membangun engagement yang bagus di media sosial TikTok ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja dilanjut. Untuk agenda kali ini ada apa aja? Boleh di next. Nah, jadi di agenda kali ini apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, di sini kita akan memahami platform media sosial TikTok itu sendiri seperti apa, kayak misalnya audiensnya seperti apa, terus algoritmanya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari cara membuat konten yang sesuai target. Seperti apa sih target audiens itu? Kemudian gimana cara menetapkan target audiens pada usaha Bapak dan Ibu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, kiat storytelling yang efektif. Nah, seberapa penting sih storytelling dalam pembuatan konten video? Kemudian gimana caranya? Terus selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari cara optimasi video untuk SEO di media sosial. Apa sih SEO dan gimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Jadi akan kita kupas tuntas nih pada hari ini. Boleh di next? Oke, lanjut ya. Kenapa TikTok? Nah, sebelumnya saya juga mau tanya nih ke Bapak dan Ibu sekalian, boleh di kolom chat ya. Bapak dan Ibu sekalian gimana nih, udah pada punya belum aplikasi TikTok? Untuk usahanya ataupun untuk pribadi gitu. Boleh di komen ya, boleh sambil dijawab. Nah, biasanya Bapak dan Ibu nih menggunakan aplikasi TikTok ini buat apa? Untuk emang udah jalan kah buat usahanya atau hanya buat lihat-lihat aja? Gitu. Nah, sebelumnya nih TikTok ini kan emang dikenal dengan aplikasi yang cuman joget-joget ya. Tapi ternyata sekarang ini udah berkembang banget nih. TikTok bahkan jadi sumber segala informasi. Dan bahkan tren-tren pun berasal dari TikTok gitu. Nah, gimana nih Bapak Ibu udah pada punya belum? Coba aku sambil lihat chatnya. Udah pada aktif belum ya kira-kira di TikTok? Boleh ya direspon kalau misalnya Bapak dan Ibu udah punya aplikasi TikTok. Sudah ya, sudah ya. Gimana nih sejauh ini kontennya? Apakah udah bagus interaksinya di TikTok atau gimana? Belum ya, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, boleh nih Bapak dan Ibu sekalian sambil di-download juga aplikasinya, sambil kita pelajari bareng-bareng seperti apa platform TikTok itu sendiri. Nah, tentunya ini karena sekarang TikTok ini jadi sosial media yang sangat ramai gitu ya. Banyak orang udah beralih ke TikTok, bahkan sampai sosial media lain tuh juga ngikutin TikTok gitu. Contohnya kayak Instagram, kayak YouTube Short gitu ya. Mereka tuh beralih dengan format konten yang mirip dengan TikTok. Karena apa? Karena kebanyakan orang sekarang udah beralih ke TikTok gitu. Kayak Reels aja akhirnya itu adalah mirroring dari TikTok kan ya, dan juga YouTube Short gitu. Kurang lebih juga isi kontennya bahkan berasal dari TikTok gitu. Nah, sebagai TikTok follower kebanyakan dari Eropa. Oh gitu. Oke, nah, jadi gini Bapak Ibu, sebagai pelaku usaha tentunya wajib mengikuti perkembangan ya sebagai wadah eksistensi usahanya. Siapa tahu bisa mendapat potensial customer baru, ya kan? Seperti itu. Jadi makanya kita juga perlu ikut berkontribusi dan bereksistensi di platform lain gitu. Nah, oke, boleh di next Mas Willy. Jadi saya akan kasih sedikit gambaran nih, kenapa sih kita harus juga menggunakan platform TikTok. Nah, karena kurang lebih kayak gini nih Bapak Ibu yang terjadi. Ini gambar apa sih gitu kira-kira ada yang bisa nebak kan nih? Apa nih gambar ini maksudnya apa gitu. Jadi gini, gambaran ini tuh menggambarkan bahwa keadaan zaman sekarang orang-orang ini udah aktif terus di gadget ya. Di mana-mana dalam waktu senggangnya orang tuh scrolling gadget di mana-mana. Oke, boleh cek ya. Oke, jadi karena orang ini sekarang sudah lebih sering di gadget gitu, bahkan dalam keadaan senggang dimanapun mereka aktif buka gadget di mana-mana ya. Nah, kita sendiri nih, kalau senggang ini udah pasti juga buka gadget, apa yang kita lihat kalau bukan sosial media, ya kan? Nah, karena ini, keadaan kayak gini, kemudian kira-kira apa nih yang orang buka di sosial media? Nah, boleh di next Mas Willy. Jadi, kalau misalnya dari gambaran ini, orang-orang tuh sering banget buka sosial media di handphonenya. Ternyata ada research nih. Orang-orang ternyata lebih sering menghabiskan waktunya. Yang pertama di sini, sosial media yang paling sering digunakan, yang pertama ada WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook, dan keempat TikTok. Nah, jadi emang tiga teratas ini dikuasai sama Meta Group ya.
Nah, TikTok ini sebenarnya ada urutan keempat gitu. Tapi kalau dibilang TikTok ini kan emang kehadirannya, iya, TikTok ini kan emang kehadirannya itu belum lama ya, gitu dibandingkan dengan sesepuhnya gitu kayak Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga nomor satu, tapi karena WhatsApp ini tuh terbatas ya fiturnya hanya chat aja gitu, beda dengan sosial media lainnya gitu. Jadi secara secara kita untuk membangun bisnis gitu itu emang lebih enak di platform lain yang format kontennya itu nggak terbatas. Nah, karena TikTok ini ada di keempat, tapi boleh di next Mas Beli. Ya, tapi ternyata ada penelitian lainnya nih, ternyata orang ini lebih banyak menggunakan sosial media, menghabiskan waktunya itu di mana? Nah, di sini emang nomor satu WhatsApp nih. Ternyata orang-orang itu menghabiskan waktunya selama share screen-nya berhenti. Bentar Mbak, mohon Ya, maaf terkendala boleh. sempat terlempar. Jadi tadi sebenarnya dari riset tadi ternyata orang itu paling banyak menghabiskan waktunya yang pertama di WhatsApp. Tadi kalau nggak salah ya, orang tuh menghabiskan waktunya selama 29 jam lewat 6 menit selama 1 bulan di WhatsApp. Nah, sedangkan yang kedua, urutan kedua ini ada TikTok. TikTok ini 29 jam per orang per bulan. Nah, kalau dibandingin nih secara efektif nih ya, sosial media ini ya ternyata TikTok ya, karena WhatsApp nih kita hitungannya adalah aplikasi yang berbasis chat ya. Terus juga untuk pertumbuhannya sendiri, kalau misalnya WhatsApp ini ternyata ada penurunan nih setiap tahunnya. Contohnya di tahun 2023, ini data diambil dari tahun 2003, itu penurunannya sebesar 7,3%. Sedangkan TikTok ini yang kenaikannya paling signifikan, sebesar 25% gitu ya. Jadi kita bisa lihat ternyata orang-orang tuh lebih senang buka TikTok gitu, lebih senang scrolling TikTok. Emang nih kalau kita udah main TikTok tuh emang kadang candu gitu ya, betul nggak? Setuju nggak nih Bapak dan Ibu sekalian? Nah, karena TikTok ini adalah aplikasi yang paling banyak orang guna, maksudnya paling banyak orang bertahan di media sosial itu, menurut aku kita penting juga untuk mempelajarinya, apalagi sebagai pelaku usaha, kita perlu juga ikut bereksistensi ya. Boleh di next. Nah, untuk itu kita juga perlu memahami platform media sosial TikTok itu seperti apa. Boleh di next juga. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui mengenai media sosial TikTok. Siapa sih segmentasi pengguna TikTok? Ada siapa aja sih penontonnya? Nah, ternyata TikTok ini tuh adalah sosial media yang paling beragam audiensnya dibandingkan dengan sosial media lain. Gitu. TikTok ini dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Semuanya udah main TikTok. Gitu ya. Kalau kita bandingin dengan sosial media lain, misalnya Facebook. Gitu. Facebook yang kita tahu itu lebih didominasi oleh orang tua gitu. Udah jarang anak-anak sekarang main sosial media Facebook. Sedangkan TikTok ini emang lagi in banget, bahkan didominasi juga katanya dengan Gen Z, gitu, dengan anak-anak, remaja, dan dewasa. Tapi nggak jarang orang tua juga udah main TikTok, kayak gitu. Nah, untuk itu selanjutnya apalagi nih yang kita pelajari setelah kita tahu siapa aja orang-orang yang main TikTok. Boleh di next? Ada format apa aja di aplikasi TikTok. Oke, gini. Format di aplikasi TikTok di sini mungkin Bapak Ibu yang udah main TikTok udah nggak asing nih. Yang pertama ada video, ada foto slider, dan ada live streaming di TikTok. Nah, video sendiri di TikTok itu udah mencakup dari sampai dengan 10 menit gitu. Jadi sekarang udah bukan cuma video pendek aja, tapi video panjang juga bisa di TikTok. Selanjutnya ada foto slider gitu. Jadi sekarang TikTok juga bukan cuma video, ada foto juga. Dan yang terakhir live streaming. Tapi kita kali ini fokus untuk membahas cara membuat konten video. Kenapa sih kita harus membahas konten video? Karena yang pertama Bapak Ibu perlu ketahui, orang-orang tuh udah males baca, apalagi orang Indonesia ya. Orang-orang tuh males baca, lebih senang disuguhkan dengan visual, dengan audio gitu. Nah, dipercaya juga konten yang efektif itu melalui video gitu. Makanya kita harus juga tahu nih caranya gimana bikin konten video yang efektif. Boleh di next? Nah, dimulai juga kita harus mengetahui juga nih algoritma TikTok ini seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian udah tahu belum algoritma TikTok ini apa? Jadi, algoritma ini secara definisi ya adalah aturan, sinyal, dan data yang mengatur pengoperasian platform. Nah, algoritma ini menentukan gimana konten difilter, diberi peringkat, dipilih, dan direkomendasikan kepada pengguna. Sebenarnya secara sederhana nih, mungkin bakalan saya kasih gambaran lebih jelas dengan bahasa sehari-hari. Algoritma ini seperti apa? Jadi ketika Bapak dan Ibu pertama kali memulai menggunakan aplikasi TikTok, pertama Bapak dan Ibu akan disuguhkan dengan konten random, konten apa aja dulu. Nah,
Kemudian apabila Bapak Ibu mulai menyukai salah satu postingan, misalnya Bapak dan Ibu suka nih dengan postingan edukasi UMKM gitu. Kemudian TikTok akan ngebaca apa yang Bapak dan Ibu sukai. TikTok akan memberikan konten-konten serupa gitu. Jadi kurang lebih algoritma itu bekerjanya seperti itu. Jadi algoritma itu akan menyuguhkan konten yang diminati oleh audiensnya. Kayak gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya konten kita yang udah kita buat ini bisa didistribusiin ke audiens, ke target market kita. Seperti apa? Nah, kayak banyak juga cara-caranya yang perlu kita pelajari. Oke, jadi boleh dilanjut Mas Bagi di next. Sebelum memulai ke sana, kita juga harus tahu nih gimana cara membuat konten yang sesuai target. Apa sih target nanti akan kita pelajari di yang pertama, boleh di next juga. Kita juga perlu kenalan dulu nih sama yang namanya marketing funnel. Nah, apa sih marketing funnel? Mungkin dari sini Bapak dan Ibu ada yang belum tahu nih marketing funnel apa. Aku udah jelasin secara sederhana aja ya. Mungkin marketing funnel ini sederhananya adalah model yang digunakan dalam teknik pemasaran gitu. Jadi menggambarkan perjalanan audiens atau calon customer kita. Nah, ada apa aja untuk journey-nya? Yang pertama ini ada awareness gitu. Awareness ini apa? Awareness ini adalah di mana calon pembeli, calon pengguna gitu itu tahu dulu produk kita. Itu awareness disebutnya. Yang kedua, consideration. Consideration ini adalah di mana calon pembeli kita itu udah mulai pertimbangin mau beli produk kita. Oh, ternyata dia udah disuguhkan dengan konten-konten produk kita. Terus dia mulai melihat kelebihan produk kita, mulai mempertimbangkan. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini ada conversion. Conversion ini di mana akhirnya pembeli itu memutuskan untuk membeli produk kita gitu. Terus untuk tahap selanjutnya yaitu loyalty. Loyalty itu adalah di mana pembeli merasa puas dengan produk kita, akhirnya dia membeli lagi, dia repurchase. Dan tahapan yang terakhir itu adalah advokasi. Advokasi itu adalah pembeli udah merasa percaya dengan kita, akhirnya dia merekomendasikan kepada orang lain. Nah, kurang lebih seperti ini tahapannya. Nah, dari sini, Bapak dan Ibu perlu menentukan dulu nih, apa marketing funnel yang ingin Bapak Ibu capai dalam berkonten, gitu, dalam bersosial media. Dari apa nih tahapannya? Tentunya kalau kita pengennya orang beli produk kita ya, kalau bisa sampai advokasi gitu. Tapi nggak bisa langsung tahap gitu. Kita harus juga dari tahap awareness dulu. Nah, oke, kemudian boleh di next. Langkah awalnya ini apa sih yang perlu kita lakuin? Langkah pertama untuk memulainya semua ini, oke, diawali dengan apa? Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah memulai menggunakan platformnya, yang pertama Bapak dan Ibu perlu audit dulu nih sosial media yang udah dipunya. Jadi tadi siapa yang udah punya akun TikToknya diaudit dulu, dilihat dulu, dievaluasi. Sejauh ini konten mana yang paling works di akunnya Bapak dan Ibu. Terus kalau misalnya emang belum works, dievaluasi lagi, dikaji lagi. Terus yang kedua, langkah kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah benchmarking kompetitor. Apa sih benchmarking? Bapak dan Ibu bisa melakukan perbandingan ke kompetitor. Nah, di sini Ibu melihat gitu dari konten mereka tuh apa yang works dan juga apa yang belum mereka punya. Di sini adalah Bapak Ibu harus mempunyai ciri khas yang beda dari si kompetitor supaya supaya apa? Supaya audiens juga ingat. Nah, kemudian yang belum mereka punya itu yang perlu kita sajikan gitu. Kemudian untuk memulai ini juga perlu strategi. Nah, strategi yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengenali platformnya. Kalau tadi Bapak dan Ibu udah tahu audiens TikTok siapa aja, kemudian algoritmanya juga seperti apa. Tentu Bapak dan Ibu juga perlu mengenal target audiens. Ya, nanti target audiens akan kita bedah di slide selanjutnya ya. Yang kemudian di sini Bapak dan Ibu juga perlu menentukan goals. Goals dari marketing funnel tadi. Mau sampai manakah progresnya nih? Apakah sampai awareness atau sampai conversion, pembelian gitu. Kalau sudah menentukan goals-nya, Bapak dan Ibu bisa menciptakan brand value dan keunikan dari brand yang Bapak dan Ibu punya gitu. Keunikan ciri khas supaya orang tuh ingat produk kita. Selanjutnya di sini monitoring. Bapak dan Ibu terus harus monitoring, mengevaluasi kontennya yang udah Bapak dan Ibu buat. Oke, selanjutnya di sini kita akan pelajari target audience. Apa sih target audience? Boleh di next. Oke, target audience atau niche ya, bahasa kerennya niche. Nah, apa sih sebenarnya definisinya itu target audience adalah kelompok orang yang memiliki minat terhadap produk atau layanan dari suatu brand berdasarkan demografi, behavior, dan masalah yang mereka miliki. Nah, apa sih demografi, behavior, dan masalah ini?
Yang pertama, aku jelaskan secara sederhana, demografi ini adalah informasi dasar yang seseorang punya. Contohnya, jenis kelamin, usia, alamat, dan juga ini ya, pekerjaan. Gitu. Itu demografi, informasi dasar dari target audiens kita. Kemudian behavior. Behavior ini adalah keyakinan yang orang miliki. Gitu. Terus di sini selanjutnya ada masalah yang orang itu punya. Kayak gimana sih gambarannya? Mungkin aku akan kasih contoh supaya dapat dimengerti. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini aku kasih contoh. Misalnya, Bapak dan Ibu punya usaha catering makanan sehat. Nah, gimana cara Bapak dan Ibu menentukan target audiens? Kalau tadi kita kenal 3 kunci, yang pertama ada demografi. Demografi itu apa? Informasi dasar. Jenis kelaminnya. Nah, siapa sih orang yang bisa makan catering makanan sehat ini? Tentunya mau perempuan atau wanita atau laki-laki bisa ya. Jadi kita tulis di sini laki-laki atau wanita. Usianya dari berapa aja gitu. Kebanyakan orang yang udah yang butuh makanan sehat ini yang bisa dimakan kayak gini itu mulai dari umur berapa? Nah, di sini aku tentukan dari umur 16 tahun sampai lansia juga bisa gitu ya. Terus di sini pekerjaannya, lokasi, maaf, lokasinya. Nah, misalnya Bapak dan Ibu kegiatan usahanya ini di Jakarta gitu. Nah, ingin menjangkau wilayah Jabodetabek gitu, bisa ngirim ke Bogor dan Bekasi gitu ya. Maka kita tulis demografinya adalah Jabodetabek. Nah, pekerjaan di sini. Siapa aja orang yang bisa membeli catering makanan sehat? Tentu bisa dari siapa aja dong, bisa dimulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, sampai pensiunan gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan demografi, informasi dasar. Kemudian behavior. Apa sih behavior? Itu keyakinan yang orang lain miliki. Apa contohnya? Nah, di sini ada orang yang punya concern akan kesehatan. Nah, tentu mereka adalah orang yang butuh makan catering makanan sehat, gitu ya. Apalagi nih kira-kira keyakinan apalagi yang orang punya gitu, yang sampai butuh catering makanan sehat. Orang yang concern akan berat badan, misalnya orang yang lagi menjalankan program diet, gitu. Mereka yang butuh catering makanan sehat. Nah, tentu di sini mereka juga harus punya masalah buat beli makanan di di bapak dan ibu gitu, di toko bapak dan ibu. Apa masalahnya? Mereka sulit mengatur waktu dalam nyiapin makanan sehat. Kedua, mereka kurang pengetahuan akan informasi gizi seimbang dalam makanan gitu ya. Mereka nggak mau repot gitu, mereka maunya disediakan gitu. Nah, ini dia target audiens ini, data-data ini yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam membangun konten juga ini. Kita bisa ambil dari sini gitu, concern-concern orang ini gitu yang bisa kita kembangin jadi konten. Kayak gitu ya, kurang lebih target audiens itu seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memahami dan menentukan target audiens dari produk yang Bapak dan Ibu punya, selanjutnya dalam pembuatan konten apa aja, apalagi nih yang harus kita pelajari. Boleh di next? Oke, di sini aku mau kasih gambaran apa aja. Yang pertama di sini ada apa yang ingin disampaikan oleh brand di sosial media versus apa yang ingin audiens dapatkan. Nah, kalau di lingkaran sebelah kiri, ini ada apa aja yang ingin brand sampaikan. Yang pasti brand pengen orang-orang tuh beli produknya. Brand pengen orang-orang nge-follow akunnya. Brand pengen orang-orang memilih dia sebagai brand yang terbaik gitu ya. Yang brand pengen orang-orang mengenal dia sebagai brand yang ngasih harga terbaik, kualitas terbaik, kurang lebih kayak gitu. Dan ingin menciptakan hype gitu ya. Sedangkan apa yang pengen audiens dapatkan dalam bersosial media, yang pasti audiens pengennya dapat hiburan, informasi, review jujur, rekomendasi, dan cerita menarik. Nah, bagaimana konten sosial media yang efektif? Yang pasti, konten sosial media yang efektif itu harus mencakupi keduanya, gitu ya. Harus di antara kedua itu. Nggak melulu soal brand, nggak melulu soal hard selling, tapi juga memberikan informasi, hiburan, review jujur, rekomendasi produk, dan cerita yang menarik. Itu dia yang disebut dengan konten sosial media yang efektif, gitu. Nah, gimana cara mudahnya membuat sosial media yang efektif? Boleh di next. Nah, di sini kita mengenal dengan apa yang disebut dengan agak ini ya, mati lagi ya Mas Billy ya. Yang Mbak, sebentar saya share screen ulang. Nah, setelah itu, oke, dalam membangun konten sosial media yang efektif, di sini kita kenal dengan yang namanya konten pilar. Apa sih konten pilar? Konten pilar ini adalah kategori konten berdasarkan target audience. Nah, di sini saya kasih contoh ada 3 konten pilar yang juga diterapkan di Padi UMKM gitu. Nah, di TikTok Padi UMKM sendiri kita menggunakan 3 konten pilar. Yang pertama
informasi dan edukasi, yang kedua interaksi, yang ketiga promosi. Nah, apa sih tipe kontennya kayak gimana sih dari konten pilar ini? Contohnya di sebelah kanan. Nah, tipe konten yang pertama adalah ini juga bisa diterapkan ini ya untuk usaha Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama ada tips and tricks atau edukasi. Tentu ini dari konten pilar mana? Dari informasi dan edukasi gitu ya. Biasanya konten ini memberikan edukasi dan tips seputar entah itu yang berhubungan dengan produk yang Bapak dan Ibu punya ataupun edukasi lainnya. Terus di sini yang kedua ada konten product knowledge. Product knowledge ini masuknya udah hard selling biasanya. Masuknya di konten pilar promosi. Yang ketiga ada konten sketsa. Biasanya selalu dibumbui dengan komedi, unsur komedi gitu ya. Biasanya ini ada di konten interaksi gitu, di konten pilar interaksi uh, yang juga dibumbui dengan masuknya produk gitu dan secara soft selling. Terus yang selanjutnya di sini ada daily activity. Daily activity ini ada masuknya konten pilar interaksi. Daily activity yang dilakukan sama business owner gitu ya, supaya merasa dekat dengan audiens. Ngasih tahu kesehariannya gimana kayak gitu. Selanjutnya ada konten relatable context gitu. Maksudnya apa? Konten-konten relate itu biasanya cuma pakai sound-sound dan ada teksnya gitu yang isinya tuh relate gitu. Terus biasanya konten ini sih yang paling banyak naik itu konten-konten yang relate kayak gini. Terus di sini ada konten join the trend. Apa sih contohnya? Kalau pernah dengar tren high kids gitu, itu kan uh, itu juga tren yang diciptakan oleh seseorang dan diikutin. Nah, biasanya juga udah mulai banyak brand-brand yang ikutin, yang masukin ngebumbu-bumbuin dengan brandnya gitu masuk gitu di dalam kontennya. Terus tipe konten yang terakhir ini bisa dibuat juga dengan proses pembuatan atau mengemas produk gitu. Nah, contoh kontennya seperti apa? Ada di slide selanjutnya, mulai di next. Di sini akan ada video yang bisa diputerin nih. Kita bisa ngeliat contoh kontennya seperti apa sih nih kalau Bapak dan Ibu pengen dapat bayangan dari tipe konten tersebut. Di sini sudah aku mapping ya. Ini contoh-contoh kontennya ada apa aja. Boleh di play aja Mas Willy. Oke, ini suaranya sebenarnya nggak ada yang nggak masuk ya. Tapi kurang lebih di sini nih mereka mengedukasi cara baterai health nggak cepet habis. Nah ini cocok nih biasanya untuk UMKM yang bisnisnya itu gadget ya. Mereka bikin konten edukasi seputar gadgetnya itu sendiri gitu. Nah kalau di tengah di sini ada konten product knowledge. Konten product knowledge ini mereka biasanya elektronik gitu ya. Mereka nggak tahu cara pemakaiannya gitu, review kontennya gimana, review produknya seperti apa gitu. Ini juga biasanya orang kalau mau beli produk tuh juga ngelihat dari sini gitu ya. Dia ngelihat review-reviewnya dulu dari sini. Biasanya juga untuk selanjutnya di sebelah kanan ini ada konten sketsa. Ini berbau-bau komedi ya di sini. Sketsa jadi seolah-olah mereka pembeli dan penjual gitu. Mereka bikin komedi gitu. Nanti dimasukin dengan produknya nanti di akhir gitu ya. Kadang juga enggak, tapi secara soft selling aja hanya naruh produknya, hanya placement gitu. Yang penting orang tuh tahu produknya. Kayak gitu. Nah, boleh di next sampel konten yang lainnya. Ya. Ya, di sini ada sampel konten yang selanjutnya. Ini ada daily activity. A day in my life si pemilik bisnis. Nah, biasanya orang tuh seneng nih dari konten-konten ini tuh pengen orang-orang yang belum punya usaha tuh terinspirasi mau punya usaha kayak gitu kurang lebih. Nah, ini juga konten yang bisa Bapak dan Ibu buat nih gitu. Ini juga nggak perlu effort kayak gimana-gimana, cuman merekam seharian ditambah dengan voice over storytellingnya Bapak dan Ibu gitu. Nah, biasanya orang juga senang nih. Atau juga bisa daily activity itu tuh bisa kayak misalnya achievement gitu. Ada juga ya business owner yang biasanya juga menceritakan perjalanan mereka membangun bisnisnya. Nah, itu tuh juga banyak biasanya ya konten-konten kayak gitu juga lumayan rame. Selanjutnya ini ada relatable context nih. Dari konten ini tuh sebenarnya kita nggak sadar nih apa produk yang mereka jual. Contoh yang di tengah ini ternyata unexpected gitu, ternyata ini produk kacamata gitu, tapi mereka nggak secara gamblang memberitahu gitu apa yang mereka jual. Di sini mereka cuma bikin konten-konten yang relate. Ternyata itu akun bisnis gitu ya. Mereka cuma ngasih lihat sini perbedaan outfit orang-orang yang naik MRT dan KRL. Tapi rame banget. Karena apa? Karena orang tuh ngerasa relate gitu.
biasanya brand-brand yang kayak gini tuh fokus membangun awareness gitu. Jadi mereka tuh pengen yang penting orang-orang tuh nengok dulu akunnya gitu. Nanti setelah sudah rame, baru mereka masukin brand-brand mereka, baru mereka masukin konten-konten yang hard selling gitu. Baru mereka masukin konten-konten product knowledge-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada yang join the trend. Nah, ini juga sebenarnya brand pakaian gitu. Tapi mereka bikin konsep juga soft selling dan menghibur. Di sini mereka bikin join the trend. Di sini konten ini nih menceritakan ya Hi Kids. Dia cerita di sini kalau dia tuh kerja di sini. Ini adalah produk, ini adalah akun jualan gitu. Di situ mereka cerita. Tapi mereka juga join the trend supaya orang tuh terhibur gitu. Oke, boleh di next untuk sampel konten yang selanjutnya. Nah, ini ada sampel konten terakhir nih. Apa contohnya? Ini adalah proses pembuatan atau kemas produk konten with storytelling gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu punya usaha makanan nih, biasanya orang-orang paling seneng nih ngeliatin tutorial cara bikinnya gitu. Contoh cara mengemas produknya tuh. Konten-konten yang seperti ini juga ternyata meraih engagement yang tinggi di sosial media gitu. Nah, kalau dilihat-lihat dari sampel kontennya sebenarnya mudah ya, nggak perlu effort yang gimana-gimana ya, nggak perlu juga pakai kamera yang profesional banget gitu. Bisa dimulai dari device yang Bapak dan Ibu punya gitu. Nah, yang penting gimana nih cara membangun konten ini tuh supaya meraih reach yang tinggi. Yang pasti dengan storytelling yang efektif. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari gimana cara membuat storytelling yang efektif. Dan apa sih storytelling? Boleh di next. Oke, oke gini, kita akan mempelajari storytelling yang efektif. Boleh langsung di next saja slide selanjutnya. Seberapa penting sih storytelling di dalam pembuatan konten gitu ya. Jadi penting banget jawabannya Bapak dan Ibu sekalian. Storytelling ini ibaratkan nyawa di dalam konten gitu ya. Jadi gimana audiens itu akan bertahan di dalam suatu konten, bagaimana informasi akan ditangkap, bagaimana konten akan didistribusi sama TikTok itu sendiri gitu ya. Bergantung pada storytelling yang dibuat. Apakah cukup menarik di mata audiens gitu. Nah, tapi gimana cara bikin storytelling yang efektif, yang menarik gitu. Di sini aku bakalan ngasih beberapa tips, boleh di next. Yang pertama kita kenalan dengan 3 detik pertama yang efektif. Atau biasa disebut dengan hook gitu ya. Hook ini apa sih? Hook ini adalah kalimat ajakan atau ini ya kalimat ajakan kepada audiens gitu untuk melakukan tindakan kayak gitu kurang lebih gambaran kayak gitu. Hook ini tuh biasanya ada di awal video, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk teks, atau bisa dalam bentuk visual. Jadi emang di awal video itu harus menarik. Nah, kalau misalnya di TikTok ini sekarang kita mengenalnya dengan 3 detik pertama. Kenapa harus 3 detik yang efektif? Karena seiring berjalannya waktu semakin banyak konten yang dibuat gitu, audiens itu udah semakin pintar gitu, udah semakin selektif dalam memilih konten. Biasanya udah nggak menarik dikit, mereka skip gitu ya. Makanya sekarang kita tuh harus fight bikin hook yang semenarik mungkin supaya orang tuh bertahan sampai akhir. Makanya 3 detik yang pertama tuh harus dar der dor gitu. Boleh di next, gimana sih cara bikin hook yang menarik, yang efektif gitu ya. Aku ada beberapa contoh di sini. Kita biasanya mengenal 3 hook yang menarik ini ada tiga tipe. Yang pertama hook yang positif. Yang kedua, hook sebab akibat. Yang ketiga, hook negatif. Yang positif kayak gimana? Contohnya, di opening video, turun 5 kilo dalam seminggu, tetap makan enak. Ini kan bikin orang tuh terpancing gitu, penasaran. Gimana sih caranya? Kok bisa turun 5 kilo tapi tetap makan enak gitu? Akhirnya orang bakal nonton terus videonya sampai akhir. Boleh di... Mas Billy-nya hilang ya? Oke. Coba sebentar ya. Sini ada Mohon Mbak maaf, Desi ya. sepertinya terlempar sebentar. Oke. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu Bapak dan Ibu. Tadi ada 3 hook ya. Yang pertama yang positif, yang kedua yang sebab dan akibat. Jadi kalau hook yang sebab dan akibat ini kita harus menceritakan kronologi gitu. Gara-gara ini
akhirnya jadi gini gitu. Contohnya aku kasih contoh produk shampoo. Gara-gara pakai shampoo ini rambut jadi halus banget gitu. Pokoknya intinya kita bangun, kita kembangkan eh, agar orang tuh audiens itu penasaran gitu dari hook itu. Selanjutnya hook negatif ini yang paling kontroversial nih, hook yang negatif ini. Biasanya orang tuh emang seneng gitu kadang kalau misalnya ngeliat kehebohan gitu ya. Makanya ada sekarang tuh orang-orang udah mulai bikin hook yang negatif. Contohnya, nyesel banget nih gara-gara ini. Pertama biasanya dimulai dengan marah-marah dulu, tapi ternyata di ending video mereka itu menceritakan kepuasan mereka terhadap produk itu gitu. Jadi agak di prank sebenarnya audiens ini. Karena orang kadang seneng juga gitu ngeliat yang komplain, yang marah-marah. Biasanya konten-konten kayak gitu rame gitu. Makanya ada juga nih orang yang bikin hook yang negatif gitu. Nah, contoh yang tadi sebab dan akibat, boleh diulang. Contohnya sebab dan akibat nih kayak gini. Ternyata pakai lampu LED ini bisa hemat tagihan listrik sampai 200.000 per bulan. Nah, buat orang yang emang kebetulan juga lagi pengen menghemat gitu ya, pasti tertarik dong, wah lampu LED apa nih gitu. Ini hook ini yang dipercaya buat orang-orang ini bertahan di dalam video. Cara optimasinya gimana? Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menggunakan narasi yang mudah dimengerti dan memancing rasa penasaran di dalam hook ini. Kemudian, Bapak dan Ibu harus masukin penggalan visual paling menarik di awal supaya orang tuh senang gitu nontonnya. Seperti contohnya suasana yang paling menarik dari konten yang Bapak Ibu ambil. Atau kejadian yang mengejutkan, misalnya ada aja kan kadang ketumpahan. Nah, itu bisa dimasukin di awal dulu supaya orang tuh apa nih, ada apa nih gitu, supaya orang penasaran. Atau gimmick lainnya pokoknya yang penting orang penasaran. Terus hindari juga transisi-transisi yang terlalu panjang dan gunakan deskripsi dalam video. Sekarang tuh orang juga kadang kenapa harus ada subtitle di dalam video? Kadang orang itu juga bisa scrolling di mana aja. Kadang mereka nggak mau aktifin suaranya terlalu besar. Jadi aku saranin kalau bikin konten itu selalu pakai subtitle supaya orang bisa baca. Tuh, atau orang yang keterbatasan pun bisa tahu videonya, bisa tahu maksud kontennya. Jadi kayak gini ya kurang lebih Bapak dan Ibu udah dapat gambaran ya sejauh ini. Oke, selanjutnya gimana lagi nih? Setelah kita kenal hook, kita kenal sama yang namanya CTA. Boleh di next. Apa sih call to action? Call to action itu ini ya, kalimat ajakan supaya orang melakukan tindakan. Contohnya kayak gimana? Objektifnya ada apa aja? Call to action ini, yang pertama pengen naikin viewers nih. Kalau kita mau naikin viewers, kita harus call to action ke orang tuh apa? Contohnya, jangan skip video ini kalau kalian nggak mau ketinggalan info yang penting banget. Nah, biasanya orang tuh secara psikologis penasaran juga nih, karena digituin. Terus apalagi contohnya, tonton video ini sampai akhir sebelum kalian nyesal gitu. Kadang kita tonton juga kan kalau misalnya kita digituin. Terus juga untuk naikin engagement, apa nih call to action-nya? Jangan lupa like dan save konten ini kalau bermanfaat buat kalian. Atau gimana pendapat kalian? Jawab di kolom komentar gitu. Atau coba tag teman kalian yang kayak gini ya. Terus biasanya yang dipercaya CTA yang kayak gini tuh bisa naikin engagement. Orang tuh biasanya nurut gitu ya, mau ngelakuin tindakan itu. Terus yang terakhir ada yang hard selling nih. Call to action yang hard selling biasanya masuk ke dalam konten-konten video promosi. Contohnya, check out di keranjang kuning sekarang gitu. Atau check out di link yang ada di bio ya. Atau beli sekarang nih, ada di Padi UMKM. Nah, Bapak dan bisa bikin konten call to action yang seperti itu gitu. Aku juga ada saran nih, biasanya kalau usaha itu lebih enak Bapak dan Ibu bisa naruh link di bio, contohnya link Padi gitu supaya juga audiens tuh belanja gitu ngelihat akun Padi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa didistribusin lewat konten. Kayak gitu ya kurang lebih. Oke. Selanjutnya boleh di next. Nah, dari hook dan CTA itu, dari storytelling yang efektif itu, ada cara lain, ada optimasi lain supaya kita bisa meraih reach lebih banyak. Yaitu caranya dengan apa? Dengan mengoptimasi video untuk SEO. SEO ini apa sih? Kok ada sih di TikTok gitu? Boleh di next. Jadi kalau untuk secara definisi, SEO ini adalah Search Engine Optimization atau teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencarian seperti Google untuk ditemukan oleh mesin cari. Secara sederhananya, search engine optimization ini adalah cara orang supaya toko mereka itu muncul paling atas di mesin pencarian. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau dulu ini SEO kita pelajarin cuma ada di website, di Google, sekarang beralih ke sosial media. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, di TikTok ini SEO-nya sangat mudah gitu. Maksudnya kayak gimana? Sekarang tuh Bapak dan Ibu bisa cari
informasi apa aja di TikTok dengan mudah, dengan keyword semudah itu. Biasanya di TikTok Bapak dan Ibu ngetik sedikit aja itu udah banyak rekomendasinya dari TikTok. Jadi TikTok itu emang search engine itu semudah itu dibandingkan dengan sosial media yang lain. Misalnya Bapak dan Ibu lupa dengan nama akun orang gitu. Ketik nama di awal aja, TikTok biasanya ngerekomendasiin. Sedangkan di Instagram itu jauh lebih susah SEO-nya. Makanya kita harus memanfaatkan ini. Gimana caranya orang nyari apa aja supaya produk Bapak dan Ibu tuh muncul paling awal. Kayak gitu ya gambarannya. Mungkin udah dipahami ya untuk SEO itu seperti apa. Boleh di next, gimana nih caranya? Nah, jadi SEO yang baik ini bakalan didistribusiin sama TikTok ke akun yang lebih banyak, menyebar gitu ya. Di sini aku ada contoh sampel konten dengan SEO yang baik, kayak gimana? Oke, boleh diputar dulu kali ya, Mas Willy, videonya. Audionya nggak bisa masuk ya, Mas Willy? Untuk yang share screen dari tim padi yang lain, Mbak. Ya apa sih sama nih? Oke, jadi sebenarnya di konten ini tuh Ada masalahnya. pertama dia pakai ini dulu nih, mereka pakai hook yang negatif. Pertama di awal mereka bikin hook seolah-olah nih agak. Nah, Bapak dan Ibu sebelumnya juga udah nggak asing ya sama Bittersweet by Naila ini. Nah, aku pelajarin dari kontennya dia. Pertama dia bikin hook yang negatif. Mereka bikin headline gini, snack talk jadi penyebab huru hara rumah tangga gitu. Terus di sini kontennya juga orang pasti penasaran kan kalau kayak gitu. Dia juga bikin narasi-narasi yang negatif, tapi ternyata di ending itu dia udah mulai ini ya. Ternyata mereka dia ngebangun citra positif lagi nih. Ternyata ada penjelasannya gitu. Maksudnya apa sih? Ternyata ada pelanggan yang nyesel banget sampai perebutan gitu. Tapi dia bikin headline itu seolah-olah ini dihiperbolakan seolah-olah parah banget gitu. Padahal ternyata orang tuh suka dengan produknya mereka. Oke, dari balik lagi SEO yang kita pelajari. Mas Willy bisa bantu share screen lagi nggak? Sebentar, Mbak. Belum jadi co-host, Mbak. Mungkin dari tim padi yang lain boleh Mbak bantu. Ada Mbak Desi ya, Mbak Desi boleh dibantu nggak ya? Sebentar ya, Mbak. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu sekalian Ya. boleh untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, jadi aku juga mau jelasin dikit juga nih, SEO yang baik di dalam suatu konten ini ternyata bisa didistribusiin sama TikTok secara lebih luas gitu. Nah, gimana sih cara kerjanya? Oke, udah mulai share screen ya. Nah, gini ya. Contohnya, Mbak Desi bisa diulang nggak videonya diputar pakai audio? Kenapa snack talknya bisa jadi rebutan? Cookiesnya aja tuh aku bikin enak banget. Dia rasanya nggak cuma manis aja, tapi juga ada rasa gurih. Terus dia itu snack talk ini bisa jadi penyebab huru hara rumah tangga. Gimana sih ceritanya? Gimana bisa snack talk jadi penyebab huru hara rumah tangga orang? Emang pelakor. Jadi gini. Ada customer aku kasih review jujur, dia tuh katanya nyesel. Tapi nggak apa-apa sih, aku terima aja. Tapi anehnya dia tetap kasih bintang 5 buat snack talk ini. Review jujurnya dia bilang gini nih, enak banget, nyesel cuma beli satu. Aku sampai berebutan sama adek aku gara-gara cuma beli satu doang. Tuh, gara-gara cuma beli satu snack talk, kakak adek jadi huru hara rumah tangga. Rebutan snack talk. Tapi aku wajarin sih, kenapa snack talknya bisa jadi rebutan. Cookiesnya aja tuh aku bikin enak banget. Dia rasanya gak cuma manis aja, tapi juga ada rasa gurih. Terus dia itu super crunchy banget. Crunchy-nya tuh abadi. Jadi pas sampai rumah kamu, cookiesnya ini masih crunchy walaupun udah diguyur lelehan coklat Nutella gini. Nih, aku mau kasih lihat dari dekat. Cookiesnya itu ada choco chipsnya.
dan dia juga ada saltnya yang ngasih rasa gurih pas kamu cobain. Karena aku tahu Snack Talk ini sering jadi rebutan, makanya aku bikin buy one get one Snack Talk buat kamu dapetin di live sekarang. Iya, biar kamu gak rebutan lagi. Aku juga udah siapin keranjang kuning buat kamu. Kalau udah hilang berarti kamu kalah gercep sama yang lain. Oke. Oke, kalau dilihat nih dari konten ini, apa nih? Ternyata ini yang udah kita pelajari barusan ya, ternyata si Bittersweet by Najla ini pakai apa? Yang pertama, pakai hook yang negatif, Bapak dan Ibu, supaya orang tuh tetap bertahan di kontennya. Yang kedua, dia juga pakai call to action. Yang terakhir, dia minta buat cek keranjang kuningnya. Selanjutnya, mereka juga bikin storyline yang menarik gitu ya. Bikin storyline-nya itu bikin orang terus penasaran gitu. Walaupun ternyata endingnya mereka nggak jelek-jelekin produknya, walaupun diawali dengan kalimat negatif. Tapi SEO yang kita pelajari di sini, gimana cara TikTok ngebaca SEO-nya yang udah kita buat. Pertama, Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar yang kedua yang sudah dilingkari. Nah, di TikTok ini sekarang ada kolom pencarian di atas. Kalau sampai ada rekomendasi kalimat dari TikTok, itu artinya konten Bapak dan Ibu sudah membuat SEO yang berhasil gitu. Jadi orang tuh bisa langsung search Snack Talk dan yang muncul itu adalah konten yang sudah Bapak dan Ibu buat. Kemudian gimana sih untuk mengoptimasinya? Yang pertama dimulai dari narasi. Narasinya misalnya di sini si Bittersweet Najla ini udah nulis caption juga ada snack talknya. Audio juga mereka sering banget nyebutin ada snack talknya. Hasilnya seperti apa? Jadi ketika kita searching snack talk itu langsung muncul rekomendasinya. Yang pertama adalah Bittersweet by Najla nih, snack talk by Najla. Walaupun ya untuk di next selanjutnya aku kliknya ini yang resep, snack talk resep gitu. Tapi yang muncul pertama adalah rekomendasi akunnya dia dulu nih. Si Bittersweet by Najla dulu nih yang pertama muncul gitu. Baru ada resep baru ada konten-konten resepnya gitu yang bukan punya dia gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu gambarannya ya Bapak dan Ibu, konten dengan SEO yang baik gitu. Kalau aku resum gitu ya, kalau misalnya sudah aku ringkas, jadi SEO yang baik itu yang pertama Bapak dan Ibu jangan lupa tentukan keyword dulu gitu. Terus juga jangan lupa disebutkan ulang di dalam audionya, ditulis juga di dalam captionnya. Oke, boleh di next Mbak Desi. Nah, gimana nih? Nih tips yang pertama tadi ya, tentukan keyword. Keyword apa yang ingin Bapak dan Ibu bangun? Misalnya produk Bapak dan Ibu atau brand value-nya, keunikan produk Bapak dan Ibu gitu. Pengen dimasukin di dalam keyword itu. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu bisa produksi konten yang berkualitas SEO friendly. Dari subtitlenya, audionya, captionnya, dan hashtagnya. Gunakan keyword yang tadi sudah ditentukan. Terus juga, selain itu, cara lainnya juga bisa Bapak dan Ibu berinteraksi dengan audiens melalui kolom komentar. Kadang saking canggihnya SEO di TikTok, mereka itu juga bisa gitu dari kolom pencarian di TikTok gitu. Bahkan kalau misalnya di kolom pencarian di TikTok tuh sekarang ada kan yang bisa diklik gitu, bisa yang warna biru. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam pencarian search engine gitu. Jadi kita nyari dari komen aja tuh udah kebaca sama TikTok gitu. Jadi untuk itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena SEO TikTok ini sudah semudah itu. Tentunya kita harus mengoptimasi supaya produk Bapak dan Ibu ini muncul paling pertama jadi rekomendasi paling pertama yang TikTok berikan kepada audiens. Kayak gitu ya. Karena kalau konten yang udah SEO-nya juga udah berhasil, biasanya TikTok bakalan ngedistribusiin juga kontennya. Bakalan menyebarluaskan. Jadi konten yang dengan potensial FYP lebih banyak itu dengan konten yang SEO-nya sudah baik. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, boleh di next. Oke, di sini yang terakhir adalah ringkasan kunci nih dalam mengoptimasi pembuatan konten video di TikTok. Yang pertama yang harus Bapak dan Ibu catat nih di sini, konten yang Bapak dan Ibu buat itu harus mengandung rasa penasaran. Bikin orang tuh bertahan lama dalam konten Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, captionnya singkat tapi memancing komentar. Bapak dan Ibu nggak perlu bikin caption yang banyak kalau di TikTok. Orang emang udah males baca gitu. Orang udah cukup disuguhkan video aja. Bikin caption itu nggak usah panjang-panjang. Yang penting bikin orang tuh pengen komen gitu. Bisa berinteraksi caranya. Misalnya gimana pendapat kalian kayak gitu aja gitu contohnya. Atau apa yang bikin mereka mau komen intinya kayak gitu ya untuk caption. Kemudian yang ketiga, buat kualitas video dan editing yang menarik gitu. Kualitas video sekarang udah banyak ya handphone juga yang udah resolusinya udah bagus gitu. Jadi nggak perlu juga di kamera profesional gitu, tapi di handphone aja tuh udah bisa dapat kualitas video yang bagus. Nah,
Yang kemudian di sini perlu editing yang menarik juga. Jadi kalau sekarang ini kalau kalau kita rasa konten Bapak dan Ibu ini secara tanpa edit itu ternyata kurang menarik, kurang seru gitu ya, itu bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu editing yang menarik. Kalau sekarang sih untung udah gampang ya Bapak dan Ibu, ada aplikasi yang namanya CapCut. Editing tuh jadi jauh lebih gampang. Dan pokoknya itu bisa dipelajari juga kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat penggalan-penggalan FYP di TikTok nih, kalau kita lihat nih sering banget nih konten-konten kayak podcast. Biasanya ini sebenarnya kalau kita kita tonton tanpa editing itu biasa aja gitu, tapi jadi lucu dan jadi menarik itu karena editingnya gitu. Makanya editing juga bisa berpengaruh gitu untuk orang tuh suka menyukai kontennya kayak gitu. Terus di sini selanjutnya konsisten. Nah, Bapak dan Ibu kalau udah kayak gini, kalau udah berhasil bikin konten, apalagi udah berhasil dapat target audiensnya, itu harus konsisten. Gitu. Jadi jangan harap ketika Bapak dan Ibu udah mulai FYP, itu udah stop aja. Selanjutnya, saya yakin Bapak dan Ibu udah nggak akan dapat FYP lagi. Karena apa? TikTok ini mau penggunanya tuh tetap konsisten posting konten gitu ya. Jadi bisa dimulai dari satu kali upload konten per hari. Kayak gitu. Jadi emang perlu adanya konsisten. Kadang kalaupun emang kita belum dapat audiensnya, kita belum dapat FYP-nya, tetap konsisten dan sambil pelajarin, sambil A/B testing, sambil coba-coba konten mana yang paling didapat, yang paling menarik bagi audiens Bapak dan Ibu. Dan kalau udah dapat itu harus konsisten juga, kayak gitu. Selanjutnya, terus ikuti perkembangan tren atau konten yang viral. Nah, TikTok ini emang pergerakannya cepet banget. Konten viral ini bisa seminggu sekali ada aja gitu hal-hal baru sebagai pelaku usaha yang juga mau aktif di dalam TikTok itu, dalam membuat konten itu harus ikutin perkembangan zaman kalau emang nggak mau ketinggalan gitu. Kalau mau kontennya tetap terus naik, kalau mau dapat audiens baru itu harus ikutin tren kayak gitu. Bisa dari sound-sound yang lagi viral atau tren-tren yang lagi viral, kurang lebih kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, call to action. Call to action yang juga penting, apalagi kalau emang Bapak dan Ibu pengen sampai ke conversion, jangan lupa selalu dibumbu-bumbui dengan call to action di dalam kontennya. Kayak gitu. Yang terakhir di sini, evaluasi performa konten. Jadi, kalau misalnya sudah dilakukan, tetap evaluasi kontennya. Dilihat gitu, mana konten yang sudah bagus performanya, mana yang belum. Pelajari dari situ. Kalau konten yang performanya bagus, artinya audiens Bapak dan Ibu suka tipe konten Bapak dan Ibu yang seperti itu. Terus berikan apa yang audiens sukai, kayak gitu. Kalau emang ternyata kurang suka, dan dicoba lagi, ternyata emang enggak, berarti emang audiensnya itu nggak tertarik dengan tipe konten tersebut, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih materinya, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan ke usahanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum saya kembalikan ke Mbak Desi atau ke Mas Willy ini, ada informasi menarik juga nih. Jadi boleh di slide aja, di next aja. Karena Bapak dan Ibu juga udah dapat insight-nya nih dari gimana cara buat konten. Nah, Padi UMKM ini ngadain challenge nih, ngadain challenge Bapak dan Ibu dalam membuat video. Karena tadi sebelumnya udah dapat bekalnya dari materi yang saya bawakan. Nah, makanya kita harap Bapak dan Ibu juga coba coba buat konten, coba produksi konten video. Bapak dan Ibu bisa upload misalnya di TikTok boleh, tapi jangan lupa di mirroring ke Reels. Nah, ketika di Reels ini jangan lupa tag Padi dan Padi UMKM di sini. Terus buat durasinya, videonya durasi maksimal 1 menit boleh. Terus juga jangan lupa akunnya jangan di private ya. Terus mention dan tag, jangan lupa pakai hashtag Padi Challenge dan hashtag Padi UMKM masa kini. Periodenya dimulai dari hari ini sampai tanggal 12 Juni nanti. Nah, nanti pemenangnya bakalan dapat reward nih, dapat hadiah atau kalian bisa sampai 600.000 untuk 3 orang pemenang gitu. Menarik banget ya. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu dicatat, boleh di screenshot ini dan jangan lupa dicoba gitu, buat konten. Dari materi-materi yang saya buat tadi. Nanti video yang menarik akan di-repost di akun sosial media Padi UMKM. Kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini aja. Apakah ada pertanyaan atau gimana? Nanti saya kembalikan ke hostnya, entah Mbak Desi atau Mas Willy, boleh ya. Dan jangan lupa juga untuk Bapak dari follow sosial media Padi UMKM, ada Instagram dan ada TikToknya. Iya, serius. Ini beneran challenge-nya. Boleh di screenshot yang tadi kalau ada yang belum screenshot. Jadi boleh juga di-follow terus buat lihat perkembangannya nanti juga karena pengumumannya juga akan ada di Instagramnya Padi ya gitu. Bapak dan Ibu boleh bikin kontennya misalnya mau testing nih di TikTok.
Tapi jangan lupa di mirroring ke Reels ya, di upload juga, dilihat nanti perbandingannya. Kayak gitu, boleh. Nah, dari aku mungkin itu aja. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Aku kembalikan ke hostnya ya. Baik, terima kasih Mbak Intan atas paparannya yang sangat luar biasa mengenai strategi konten video yang tepat sasaran. Saya coba ringkas materi yang telah disampaikan di mana tadi, yaitu di mana segmentasi pengguna ini mulai dari anak-anak hingga dengan orang tua, kemudian format kontennya ada video, foto, slider, dan juga live streaming. Dan untuk algoritma TikTok ini, algoritma ini merupakan sebuah aturan sinyal dan data yang mengatur pengoperasian platform, di mana algoritma ini menentukan bagaimana konten difilter, kemudian diberi peringkat, dipilih, dan direkomendasikan kepada ke pengguna. Kemudian tadi juga mengenai SEO. SEO ini merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari seperti Google untuk ditemukan oleh mesin pencari. Kemudian juga tadi terdapat beberapa tips dari SEO, yaitu dengan menentukan keyword, kemudian produksi konten yang berkualitas dan SEO friendly, mulai dari subtitle, audio, caption, hingga hashtag, dan yang terakhir meningkatkan engagement dengan audiens dengan berinteraksi melalui kolom komentar. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, boleh Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensinya terlebih dahulu dan bergabung ke grup WhatsApp melalui link yang diberikan untuk informasi-informasi pada Padi Talks pagi hari ini. Dan juga tadi ada informasi yang sangat penting di mana Bapak Ibu sekalian boleh untuk mengikuti Padi Challenge. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu semua memiliki pertanyaan, boleh untuk eh, tulis di kolom chat Zoom pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja Mbak, ada pertanyaan. Pertanyaannya saya bacakan terlebih dahulu dari Kak Almira, eh, CMK Group. Pertanyaannya, Kak mau tanya, untuk hook itu apakah sama dengan headline? Mungkin boleh langsung dijawab Mbak. Oke, makasih untuk pertanyaannya Kak Almira. Pertama, hook itu apakah sama dengan headline ya? Sebenarnya eh, kalau aku kasih contoh, kebanyakan video ini emang kadang hook itu sesuai selaras gitu sama headline-nya ya, kebanyakan gitu. Contohnya kayak tadi konten yang tadi sebelumnya yang Bittersweet by Najla, mereka itu pertama biasanya ngebacain dulu headline-nya sebagai hook gitu, untuk memperjelas juga gitu. Tapi sebenarnya nggak selalu sama dengan headline. Hook itu nggak selalu sama dengan headline juga nggak apa-apa. Contohnya nih, misalnya Bapak dan Ibu udah nulis headline POV bla 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 bla, tapi diawali dengan narasi langsung, itu juga bisa. Jadi sebenarnya nggak masalah, yang penting keduanya sama-sama menarik, mau hooknya atau voice over di awal atau headline-nya juga harus menarik gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Kayak gitu dari aku jawabannya. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat membantu. Bapak Ibu sekalian, bagi ada yang memiliki pertanyaan, boleh langsung saja kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, karena waktu juga masih cukup lumayan panjang gitu. Halo Mas, tanya dong Mas. Boleh Pak. Saya Tio dari Craftfood. Kalau misalnya saya kerja tim untuk Padi Challenge itu bisa Mas? Bagaimana Pak? Itu ada batasan usia nggak sih? Kalau Bapak aku bantu jawab. Ya, Tapi ya untuk Mbak Intan. tadi challenge-nya itu bisa Mm-mm. siapa aja ya. Khusus Siapa aja ya? untuk ya khusus untuk peserta Padi UMKM. Talks kali ini. Jadi emang Padi Iya, Challenge ini khusus kepada peserta Padi iya, Talks hari ini, bisa buat konten promosi usahanya gitu ya. iya. Bisa nggak ada batasan
usia, nggak ada maksimal berapa orang dalam videonya, nggak ada. Pokoknya yang penting Bapak dan Ibu bikin video semenarik mungkin tentang produknya, diupload di sosial media Bapak dan Ibu. Yang Ya, pertama di Reels ya, di Reels di ya, tag ke di Instagramnya Reels-nya, Padi. Instagramnya Padi. Oke, ya. Makasih Mbak Intan. Siap, sama-sama Pak. Baik, untuk Padi Challenge ini boleh diikuti oleh siapa saja tanpa adanya batasan usia untuk peserta Padi Talks pagi hari ini. Ada pertanyaan kedua nih Mbak dari Cemilan Kiki. Untuk pertanyaannya, Kak, aku sudah coba penggunaan hook terus saya gunakan promosi di TikTok tapi lambat laun followersnya saya menurun. Mungkin tipsnya sih Mbak ini, Mbak. Oke, oke, dari Cemilan Kiki. Oke, Bapak dan Ibu, jadi gini, udah coba pakai hook ya, tapi terus lambat laun followersnya menurun gitu. Nah, sebenarnya gini Bapak dan Ibu, eh, menurunnya followers ini itu biasanya ada banyak sebabnya juga. Apakah ternyata Bapak dan Ibu nih kurang konsisten dalam pembuatan kontennya? Apakah cuma sesekali aja postingnya? Biasanya banyak faktornya juga. Atau biasanya audiens sudah mulai bosen dengan hook yang Bapak dan Ibu gunakan. Biasanya keulang-ulang terus seperti itu gitu. Jadi audiens itu udah mulai bosen dengan konten yang Bapak dan Ibu punya. Akhirnya audiens mengunfollow akunnya gitu karena mereka udah bosen. Nah, atau ada faktor lainnya juga. Misalnya ternyata hooknya udah menarik nih, tapi ternyata isi kontennya, dalam kontennya gitu. Sampai mereka udah nonton sampai habis, ternyata mereka nggak dapet apa-apa. Ternyata mereka rasa videonya kurang menarik gitu. Itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk tipsnya dari aku, jangan hanya gunakan hook yang menarik, tapi isi kontennya sampai akhir pun harus menarik. Audiens harus dapat informasi dan manfaatnya gitu ketika menonton konten Bapak dan Ibu gitu. Dan juga untuk penyampaiannya juga memang harus semenarik mungkin gitu. Dan juga konsisten ya supaya followersnya nggak menurun. Jadi posting konten terus menerus. Jadi jangan satu ritme gitu. Jadi jangan sampai bikin konten yang membosankan buat audiens. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai audiens. Gimana sih kita, apakah kita tertarik dengan konten kita sendiri? Nah, dari aku sih paling itu aja. Kurang lebih kayak gitu ya. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Kak Nimpunos. Pertanyaannya, Kak, untuk posting apakah ada jam tertentu untuk FYP? Oke, Kak Nimpunos ya, untuk jam posting apakah ada jam tertentu? Nah, sebenarnya ini emang masih krusial di TikTok. Emang nggak ada manual booknya, nggak ada jam pastinya. Nah, hal ini tuh yang terus dipelajari sampai sekarang. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman aku ya, emang di sini berdasarkan keyakinan kita masing-masing gitu kalau jam posting itu. Tapi kalau aku sendiri, yang aku biasain, aku juga mengenal dari beberapa konten kreator nih yang mereka juga udah secara aktif di TikTok. Mereka selalu sharing kalau jam terbaik mereka ini pertama di jam 11 siang. Mungkin karena sebentar lagi orang tuh bakalan makan siang. Jadi kita distribusin kontennya, orang tuh bisa lihat di jam 12 siang. Terus yang kedua, di jam 3 sore itu bisa juga. Jadi jam 11, jam 3 mungkin karena orang sebentar lagi pulang kerja gitu atau orang tuh udah mulai istirahat jadi orang bisa lihat kontennya setelah jam 3 sore. Terus selanjutnya jam 7 malam. Nah, jam 7 malam orang biasanya udah mulai berhenti aktivitasnya, mereka udah mulai scrolling. Jadi itu ada 3 jam yang biasanya dikenal orang-orang tuh biasanya posting jam segitu, jam 11, jam 3, dan jam 7 malam. Tapi sebenarnya ini balik lagi ke keyakinan kita masing-masing. Untuk memastikannya, sebenarnya kita bisa mulai dengan cara eh, ini experience. Kita mulai jam posting kita mulai A/B testing, kita coba di jam segini, di mana konten yang paling dapat engagement paling banyak. Bisa jadi itu adalah peak hour-nya produk Bapak dan Ibu. Bisa jadi ternyata pengaruhnya itu adalah karena target audiensnya. Misalnya ternyata produk Bapak dan Ibu ini emang buat ini ya, buat ibu-ibu gitu. Biasanya kalau ibu-ibu tuh jam senggangnya jam berapa sih? Bisa jadi kan di jam 11-an gitu ya. Nah, mungkin di jam segitu gitu, bisa dicoba dulu gitu. Yang pertama, bisa ditentukan juga dari target marketnya, atau bisa langsung A/B testing. Kayak gitu ya. Sambil dicoba dulu aja, kalau dari aku. Baik, Mbak. Terima kasih. Semoga dapat membantu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak.
masih dari cemilan Kiki ya Kak. Mungkin dari TikTok ada target yang harus setiap posting. Iya, kurang lebih betul sih. Kalau dari TikTok sendiri, karena emang saking banyaknya orang bikin konten, jadi emang kita tuh dipaksa buat harus tetap posting gitu. Jadi kita emang harus konsisten posting konten setiap hari supaya TikTok itu nggak berhenti ngedistribusin konten kita. Jadi emang dari TikTok sendiri tuh pengennya orang-orang tuh aktif gitu di platformnya. Kayak gitu ya. Kalau kita udah jarang posting sedikit, aku jamin viewers juga bakalan nurun, engagement bakalan nurun. Terus juga TikToknya tuh udah mulai naiknya susah lagi, followers menurun. Kayak gitu sih. Jadi emang tantangannya sendiri kalau kita aktif di TikTok itu adalah kekonsistenannya itu gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Baik Mbak, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya dari Kak Wulan Anggra ini. Pertanyaannya, Kak mau tanya kenapa kalau posting di TikTok sering kena only ads ya? Ada tips kah? Oke. Oke, jadi gini Bapak dan Ibu, di TikTok ini ternyata ngebaca beberapa konten yang mereka kira itu adalah konten brand atau branded konten. Makanya perlu adanya label ini ya, only ads. Jadi gini loh, sebenarnya ketika Bapak dan Ibu posting konten yang dinilai terlalu hard selling sama TikTok, TikTok tuh udah ngira ini nih konten promosi gitu. Makanya perlu adanya label. Jadi kalau misalnya label promote gitu ya, promote itu artinya emang khusus konten yang emang itu tuh membawakan brand gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, biasanya kalau kena kayak gitu, ini tinggal diaktifin aja. Kalau Bapak dari buka fitur TikTok, itu bisa di add setting, tinggal diaktifkan aja. Apakah ini konten yang branded, tinggal jawab iya gitu. Nah, mungkin emang bedanya apa nih ketika kita kena only ads? Mungkin TikTok nggak akan bisa ngedistribusiin lebih banyak kontennya. Karena apa? Karena untuk pengguna-pengguna anak kecil biasanya nggak dikontaminasi dengan konten-konten produk gitu, konten-konten promote gitu. Jadi sebenarnya tipsnya gimana supaya nggak selalu kena only ads ya bikin konten yang soft selling gitu. Emang biasanya kalau konten-konten yang agak hard selling gitu ya, yang biasanya kelihatan produknya dengan jelas, TikTok itu nggak baca itu konten promosi, makanya harus dikasih label gitu. Jadi TikTok tuh nggak mau eh, audiens itu dibohongin gitu. Maksudnya ini tuh konten, misalnya konten promosi gitu. Jadi harus ada label. Karena TikTok tuh ada beberapa perusahaan yang kerja sama sama dia kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalau kita ngedaftarin perusahaan kita, jadi ada nanti ketika kita pilih apakah ini konten berlabel, pilih perusahaan gitu. Nah, itu tuh biasanya ada perusahaan-perusahaan yang udah kerja sama sama TikTok. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya bisa langsung pilih apakah konten berlabel. Tinggal digeser aja, ada toolsnya, diklik iya, kayak gitu aja. Itu bisa nanti muncul lagi. Biasanya kan emang kalau belum diatur, nggak ini ya, nggak muncul di orang-orang lagi nih kontennya. Nah, kalau udah kita tampilin label ads-nya, itu muncul lagi. Tapi emang biasanya setelah itu TikTok nggak mendistribusikan lagi kontennya secara luas gitu. Biasanya FYP-nya itu ibaratnya nggak akan bisa lebih banyak karena terbatas. TikTok nggak akan nyebarin ke anak-anak kecil. Kayak gitu sih. Jadi tipsnya bikin konten yang lebih soft selling gitu, diselingin gitu. Baik Mbak, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Puji Astuti. Pertanyaannya apa di Reel Instagram bisa nyambung di TikTok Kak? Sebab TikTok saya tidak aktif Mbak. Ya. Oke, jadi jawabannya rilis Instagram sama TikTok tuh nggak bisa disambungin ya, karena emang beda gitu, beda company juga. Kalau Instagram ini satu grupnya nih sama Facebook gitu dan WhatsApp ya, mereka di dalam ekosistem Meta. Sedangkan kalau TikTok ini emang beda, jadi nggak bisa disambungkan. Nah, paling yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ini adalah mirroring konten. Apa sih maksudnya mirroring konten? Bapak dan Ibu posting di TikTok, tapi posting juga di Reels. Kayak gitu paling ya. Jadi emang nggak ada tools satu ekosistem TikTok dan Instagram itu nggak ada karena emang beda company gitu. Baik Mbak Intan, terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh apabila masih memiliki pertanyaan, mumpung kita masih ada waktu nih sampai 11.30.
Iya, paling aku mau infoin juga nih sambil nunggu ya, jika ada pertanyaan lainnya. Jangan lupa untuk ikutan Padi Challenge-nya Bapak dan Ibu sekalian ya. Bikin video semenarik mungkin aja dari materi yang tadi sudah kita pelajari. Diposting, boleh coba posting di TikTok, tapi untuk penilaian challenge kita itu adanya di Reels Instagram ya. Jangan lupa diposting juga ke Reels Instagram, terus di tag ke Padi UMKM. Nanti kalau ada 3 pemenang yang akan kita pilih, kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu itu menarik juga, itu bakalan kita repost juga di Instagram Padi UMKM. Nanti pengumumannya 2 minggu kemudian ada di Instagram Padi. Jadi jangan lupa juga di follow akun Padi UMKM-nya, Instagram Padi dan TikToknya Padi, supaya dapat informasi lebih lengkapnya. Kayak gitu ya. Terus juga di sini itu challenge-nya ini khusus untuk audiens yang ada di sini gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya. Yang pasti mudah-mudahan bermanfaat juga nih. Siapa tahu kontennya juga emang dapat reach yang banyak gitu setelah kita pelajari materi kali ini. Kayak gitu ya, Bapak dan Ibu. Mbak Putri, sorry, boleh nggak slide yang keberapa tuh sebagai acuan untuk pagi challenge-nya ditampilin lagi, saya mau capture. Oh, boleh, boleh. Minta tolong Iya, ya, Mas Willy. sorry. Iya, tolong ya Mas Willy. Baik Pak, sebentar Pak. Ya, Mas Willy dari RD Mandiri ya? Dari Apa dari Padi, padinya? dari Oh, dari Padi padi. Pak. Oh, Mungkin boleh ke host ya. atau co-hostnya untuk minta Oke, tolong share kembali. iya siap. Yang ininya aja, apa yang untuk berhubungan sama padi challenge saja, saya mau koordinasikan dengan tim. Baik Pak, ditunggu sebentar Pak. Ya. Yang bagian apa, Pak Tio? Maaf. Yang mana tadi? Terus turun. Iya, iya, yang tadi yang diagram. Yang diagram. Diagram yang bulat 2 itu loh. Di atas. Oh, Atas. oke. Itu dia tuh, ya itu. Iya, sebentar. Oke, ini. Ya, sip, Atau juga oke. untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi terkait dengan strategi video konten tepat sasaran hari ini, Bapak Ibu juga bisa join ya ke WhatsApp grup Padi Talks kita. Nanti kita akan share all materinya. Materi ini lengkap untuk Bapak Oh, Ibu oke. bisa Iya, pelajari ya. lebih lanjut Oke. gitu. Ya, Ya, makasih ya, nanti Mbak. setelah ini juga kita akan upload ya Bapak Ibu untuk video ini, rekaman ini di YouTube Padi UMKM. Nah, jadi Bapak Ibu yang memang suka secara visual bisa nonton kembali di YouTube, atau nanti yang memang mau mendapatkan materinya bisa join ke WhatsApp grup kita. Mungkin itu tambahannya dari kami ya, Pak. Thank you. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk link presensi dan juga link grup WhatsApp telah kami kirimkan melalui grup WhatsApp, melalui chat Zoom. Apabila Bapak Ibu Oke. sekalian yang belum bergabung, boleh untuk bergabung untuk informasi Padi Talks pada pagi hari ini. Bila memiliki pertanyaan boleh. Ini ada yang resen, boleh kepada Kak Anis Warsito. Ya, selamat pagi. Saya perempuan, Mas, Oh dengan iya, Anis. Iya, mau menanyakan ini, saya selama ini memang hanya pakai Instagram, Facebook, dan WhatsApp ya. Belum nambah dengan TikTok karena saya khawatir karena masih sendiri yang takut nggak ke handle gitu. Jadi saya hanya kebanyakan pakai Instagram Reels ya. Itu dan memang udah agak lumayan sih, maksudnya jangkauannya. Nah, mungkin ada saran tambahan gimana, maksudnya eh, untuk TikTok ini apakah saya cukup dari itu aja, apa memang harus menambah lagi dengan TikTok karena memang keterbatasan saya untuk jangkau semua, karena khawatir tuh nggak ada pesan masuk, saya nggak sempat membalas, itu aja. Terima kasih.
Terima kasih Mbak. Mungkin boleh langsung dijelaskan oleh Mbak Intan. Oke, makasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Memang betul nih kadang kita sebagai pelaku usaha pasti punya keterbatasan sendiri ya Bapak dan Ibu mengenai waktu gitu ya untuk mengatur sosial medianya. Cuman kalau ditanya penting atau enggak kita untuk punya TikTok juga untuk usahanya, sebenarnya untuk kita mendapatkan potensial audiens lagi, tambahan lagi itu cukup penting ya untuk kita berkontribusi di TikTok juga, untuk kita hadir di TikTok juga itu cukup penting ya apalagi kalau kita lihat kan orang-orang juga lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media TikTok. Tapi mungkin kalau kita lihat keterbatasan diri kita sendiri, ternyata kita juga emang nggak bisa untuk menghandle-nya. Kalau memang kita punya kapabilitas untuk mengarahkan orang lain untuk menggunakan untuk menghandle itu, aku saranin ya lebih baik ada orang yang ngebantu gitu untuk menghandle itu, nggak cuman ibu sendiri gitu. Apakah ibu ada tim gitu yang bisa ngebantu, itu jauh lebih baik menurut aku supaya ada orang yang fokus gitu menghandle itu. Tapi ternyata kalau emang ternyata dari ibu sendiri kesulitan atau mungkin ternyata emang belum ada tim gitu dan emang belum bisa maksimal ya emang sih nggak bisa ya kalau untuk setengah-setengah gitu. Jadi emang kalau mau fokus di Instagram dulu boleh tapi sayang banget gitu dilewatkan karena audiens TikTok tuh juga udah mulai mulai banyak gitu. Jadi kalau emang ada orang lain yang bisa ngebantu, aku saranin sih ada tim khusus gitu ya yang bisa menghandle social media TikToknya. Kayak gitu sih Bapak Ibu. Oke, Mbak Intan, terima kasih. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab, mengingat waktu juga hampir mendekati pukul 11.30, untuk sesi tanya jawab ini kita cukupi sampai di sini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Desi untuk ada informasi yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Willy dan terima kasih sekali lagi ke Mbak Intan ya selaku narasumber kita hari ini. Mungkin boleh kita kasih virtual clap hand ya Bapak Ibu ya untuk Mbak Intan atas informasinya yang sangat komprehensif. Nah, Bapak Ibu, mungkin tadi saya sedikit menambahkan juga yang tadi pertanyaan dari Ibu Anis ya. Nah, karena tadi Mbak Intan di awal juga sudah menyampaikan bahwa ada segmentasi gitu ya, ada target-target khusus dari setiap sosial media. Nah, di TikTok ini Bapak Ibu terkenal dengan banyaknya generasi Z gitu ya, Gen Z ini pada banyak main di TikTok gitu. Nah, mungkin kalau Ibu Anis di usahanya gitu ya sudah mulai menargetkan generasi Gen Z ini untuk menjadi konsumen, nah ini TikTok bisa jadi salah satu hal yang menarik juga ya untuk dieksplor oleh Bu Anis dan usahanya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, baik kalau tambahan informasi Bapak Ibu dari kami di Padi UMKM, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open cam karena kendala ya kameranya. Nah, jadi kita di Padi UMKM ini dan Padi Talks tentunya salah satu program kami. Kami melakukan Padi Talks ini secara rutin, Bapak Ibu, bisa diikuti oleh seller ataupun non-seller dari Padi UMKM. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya jangan lupa untuk join di WhatsApp grup kami karena di Padi UMKM ini kami ada pendampingan dan juga pelatihan-pelatihan bagi para UMKM. Salah satunya Bapak Ibu yang menarik itu adalah sertifikasi TKDN. Saat ini Padi UMKM bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia mau membantu Bapak Ibu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi TKDN. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Nah, jadi Bapak Ibu produk-produk usahanya ya yang barang ya Bapak Ibu dalam produk barang ini bisa mengikuti sertifikasi secara gratis diberikan oleh PT Surveyor Indonesia. Nanti setiap komponen dari produksi barang Bapak Ibu itu bisa dihitung atau diukur tingkat komponen dalam negerinya. Nah, nanti kalau sudah selesai mengikuti fasilitasi dari TKDN ini, Bapak Ibu UMKM-nya itu bisa mendapatkan sertifikasi resmi dari Kementerian Perindustrian. Nah, jadi jangan lupa untuk mendaftar Bapak Ibu karena mendaftarnya ini kita masih buka sampai tanggal 31 Mei. Ya, tanggal 31 Mei untuk pendaftarannya saya akan taruh di
kolom chat ya Bapak Ibu gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mendapatkan informasi lebih komprehensif terkait dengan TKDN ini bisa mengikuti atau mengecek ya sesi Padi Talks bersama dengan PT Surveyor Indonesia di YouTube kami Padi UMKM sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar sertifikasinya sampai tanggal 31 Mei. Dan ini terbuka untuk semua UMKM yang sudah menjadi seller di Padi UMKM. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dan jangan lupa Terus, untuk Bapak Ibu yang belum melakukan presensi bisa mengikuti presensi ataupun juga mengisi ya membantu kami untuk memberikan informasi-informasi yang menarik di Padi Talks kali ini, pembahasan bisnis apa saja yang mungkin bisa kita eksplor lagi untuk membantu usaha Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja dari kami tambahannya tim Padi UMKM. Terima kasih kepada Mbak Intan sekali lagi sebagai narasumber sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga pastinya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join di Padi Talks hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa digunakan langsung implementasi ke produk, usaha, dan video di sosial medianya. Mungkin di akhir kita akan sesi foto bersama dulu, Bapak Ibu, Mbak Intan, Mas Willy. Boleh Bapak Ibu sambil open kameranya, ya kita akan eh, berfoto bersama sesi Padi Talks kita hari ini. Oke. Baik, ini kita ada 3 halaman. Ya, saya akan mulai di yang page pertama terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah open cam. Ya, sambil bersiap ya. Oke, baik. Batch yang pertama dulu ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, saya akan mulai lagi ke batch yang kedua. Silakan Bapak Ibu bisa open cam-nya. Masih ya, masih open cam. Batch yang kedua, 1, 2, 3. Oke, kita mulai lagi di batch yang ketiga. Masih open cam saja dulu. Ya. Oke, di batch yang ketiga, silakan open cam. 1, 2, 3. Oke, baik sudah. Terima kasih Bapak Ibu untuk open cam kita ya hari ini. Sangat senang sekali kami dari Padi Talks bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu di acara-acara padi yang lainnya ya, baik itu eh, Padi Talks ataupun setelah ini mungkin Bapak Ibu mau mengetahui fitur-fitur lebih lanjut terkait Padi UMKM, Bapak Ibu bisa join WhatsApp group untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya terkait dengan Padi UMKM. Seperti itu. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mas Willy untuk penutupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desi. Untuk selanjutnya kita akhiri sesi webinar pada Padi Talks pagi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Intan yang telah memaparkan materinya dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.